Oke, selamat pagi semuanya. Di sini Pagi. kami akan menjelaskan tentang hasil dari PBL kami pada program studi Amrobot. Dan di sini kami terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama Yuni Levitasari, Ganesha Kusuma-Dewa, Muhammad Galang Pamungkas, Novita Rahma Daningtyas, dan Revina Anggreta. Yang kemudian kita masuk pada rincian struktur kerja, yang dimana akan dijelaskan oleh Yuni Levitasari. Oke, saya akan menjelaskan tentang rincian struktur kerja Introduction to Sim and Robot. Yang pertama adalah perencanaan. Di sini kita akan mempersiapkan alat, bahan, materi referensi yang berkaitan dengan proyek Amrobot, menganalisis dan menelaah fungsi dan cara kerja setiap alat dan komponen yang akan digunakan, menetapkan software guna membuat konsep flowchart dan software komponen Arduino, menjalankan perakitan dari Amrobot, testing proyek Amrobot, kemudian sampai di hasil proyek. Yang kedua ada desain. Dalam desain ini ada berupa desain body yang berupa peralatan yang sudah disediakan, rancangan desain kontrol, programming, Amrobot, electrical wiring design. Kemudian ada yang ketiga proses, mechanical, electrical, dan programming. Yang keempat ada implementasi. Di dalamnya ada testing dan hasil, yaitu berupa simulasi rangkaian Amrobot dan pemrograman Arduino sebagai kontroler penggerak. Dan yang terakhir ada simulasi perputaran motor servo dan pergerakan dengan Amrobot. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada blok diagram Amrobot. Untuk yang pertama, kita akan menggunakan AC 220 volt yang akan dipasangkan ke power supply. Setelah itu power supply akan menghasilkan output 5 volt yang akan menghidupkan microcontroller Arduino. Dan yang selanjutnya Arduino bakal menggerakkan motor servo DC. Di sini mengapa kita menggunakan eksternal power supply, tidak menggunakan internal dari microcontroller Arduino, karena dari Arduino itu sendiri mendapatkan arus dari laptop, yang dimana arus dari laptop itu tidak stabil, yang membuat Amrobot jalannya patah-patah atau tidak stabil, yang dimana power supply dari eksternal ini lebih stabil arusnya dibandingkan arus dari Arduino. Oke, next selanjutnya akan dijelaskan oleh Ganesha. Oke, kita masuk pada bagian flowchart atau sistem pada kerja Amrobot tersebut. Di sini kita dapat melihat ada 5 bagian aktuator yang akan bergerak atau 5 proses yang akan terjadi. Dan hal yang pertama itu menghubungkan ke power supply yang dimasukkan kepada program Arduino untuk mengaktifkan program Arduino. Yang di dalam program Arduino itu sudah terdapat program yang untuk menggerakkan 4 aktuator motor. Dan hal pertama yang dilakukan adalah Amrobot akan mengambil benda pada kerja A. Dan jika berhasil, ia akan lanjut pada step selanjutnya, yaitu Amrobot akan swing ke arah tempat B. Dan jika tidak berhasil atau error, kami akan melakukan perbaikan program yang diharapkan dapat memulai program satu siklus. Oke, kita kembali pada Amrobot akan swing ke arah tempat B. Dan jika berhasil, Amrobot akan berhenti pada tempat B. Dan jika berhasil lagi, Amrobot akan melepaskan benda pada tempat B. Dan jika berhasil lagi, Amrobot akan kembali ke posisi semula. Dan itu akan terjadi loop atau selesai pada satu siklus. Dan selanjutnya, kita masuk kepada bagian perakitan Amrobot yang dijelaskan oleh teman kita selanjutnya. Oke, dalam perakitan Amrobot ada beberapa step atau cara. Yang pertama, mempersiapkan bagian dari Amrobot atau partnya.
Selanjutnya adalah persiapkan 4 motor servo. Oke, lanjut dalam perakitan. Pertama, base. Dalam base, perakitan base membutuhkan atau menggunakan 1 motor servo. Lanjut ke bagian lengan. Pada bagian lengan membutuhkan 2 motor servo. Dan gripper. Pada bagian gripper membutuhkan tambahan 1 motor servo. Dan berikut adalah hasil dari perakitan arm robot dengan 4 motor servo. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kendala yang dihadapi dalam proyek Amrobot. Yang pertama pada perakitan power supply. Power supply memerlukan power supply eksternal agar proyek Amrobot berjalan dengan lancar. Apabila kita menggunakan power supply dari laptop ataupun PC, maka gelombang voltage atau tegangan yang dihasilkan tidak stabil. Kemudian pada pemasangan Amrobot. Jadi Amrobot dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada base, lengan, dan ada grip. Dalam setiap pemasangan komponen dalam Amrobot memerlukan ketelitian dan memerlukan kesabaran agar tidak terjadi kesalahan pada pemasangan. Baiklah, selanjutnya. Selanjutnya yaitu next to do dalam proyek Amrobot. Yang pertama ada mengkolaborasikan Amrobot dengan conveyor. Jadi pada proyek selanjutnya akan menambahkan conveyor pada Amrobot. Yang kedua, membuat desain wiring dan desain lengkap Amrobot. Desain wiring dapat menggunakan beberapa aplikasi seperti Livewire ataupun kita membuatnya manual dengan Microsoft Word. Dan desain lengkap Amrobot. Yang ketiga, membuat mekanikal, perakitan, dan program pada Amrobot. Perakitan dan program pada Amrobot memerlukan beberapa aplikasi seperti Arduino. Kemudian melakukan pengetesan hasil akhir gabungan dari Amrobot dengan conveyor. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Kemudian ada lampiran hasil dari Amrobot. Jadi ada Arduino dan ada 4 motor servo. Arduino yang digunakan yaitu Arduino Uno, disambungkan kepada laptop ataupun PC. Sedangkan motor servo yang digunakan ada 4 yang memiliki 3 wire. Yang pertama ada wire coklat menuju grounding, yang kedua ada wire merah menuju sumber daya atau power supply atau supply dari Arduino sendiri, dan yang ketiga ada wire orange menuju pin input dari Arduino. Selanjutnya ada hasil lengkap dari Arduino dari proyek Amrobot, yaitu seperti gambar berikut. Terima kasih. Oke, sekian dari kami dari hasil pengerjaan PBL selama 5 minggu. Terima kasih.